Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini saya ingin coba untuk berbagi tips mengajarkan Iqra Rasm Utsmani Standar Madinah untuk pemula dan TPQ. Perlu diingat, pemula ini termasuk anak-anak remaja dan juga orang tua, ya. Jadi siapapun yang ingin belajar Al-Quran, nah dari awal, maka kita akan mengajarkan seperti ini. Kemudian sedikit saya ingin jelaskan apa sih perbedaan standar Madinah dan standar Indonesia. Nah, kalau standar Indonesia kita sering jumpai di TPQ dimanapun. Kalau selama kita di Indonesia ini, ya, kita akan menemukan nih standar Indonesia. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama adalah dari sisi penulisan huruf. Ya. Kalau huruf, nah ini yang standar Madinah, ini yang standar Indonesia. Maka bacaannya sama, ya, sama-sama A bacaannya. Nah, itu dari sisi penulisan satu huruf, ya. Nanti kita akan jumpai belum lagi harokatnya, ya. Harokat contoh di Bismillah. Di Indonesia, ya, standar Indonesia itu Bismillahnya itu kalau 2 harokat maka dia akan berdiri. Nah, seperti ini. Allah, tulisan Allah, maka dia akan berdiri. Sedangkan kalau harokat di standar Madinah itu tidak ada yang berdiri. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Ya, tidak ada harokat berdiri. Jadi harokatnya miring semua. Ya. Itu huruf harokat, belum lagi nanti hukum-hukumnya, ya, hukum-hukum yang lain. Itu banyak sekali perbedaan penulisan. Nah, yang standar Madinah, Iqra standar Madinah ini saya membeli itu yang berjilid, ya. Jadi Iqra 1 sendiri, Iqra 2 sendiri, Iqra 3, 4, 5, 6. Nah, itu dia, ya. Jadi Iqra-nya itu per jilid gitu. Nah, sedangkan ada juga nanti yang menjual Iqra standar Madinah yang satu buku seperti ini, ada, ya. Jadi satu buku itu sudah mencakup sampai ke Iqra 6. Nah, itu salah satu perbedaan dari standar Madinah dan standar Indonesia. Oke, baik, kita sekarang kita coba masuk ke tips pertama, ya. Pertama adalah kita akan membagi 2 sesi pengajaran. Nah, apa 2 sesi? Yang pertama adalah materi, kemudian yang kedua adalah praktek atau setorannya. Materi, maka kita coba lihat materinya itu. Kalau di Iqra maka ada yang di atasnya. Inilah materinya, ya. A, ba,
kita harus mencontohkan dan usahakan berkali-kali ya. Karena Quran itu akan menempel kalau kita sering sekali membacanya berulang-ulang ya. Seperti itu. Jadi a ba kita bacakan, anak-anak atau murid ataupun santri itu akan mengikuti ya. Jadi jangan sampai kita berharap ayo sebutin ini apa, jangan. Kita harus mencontohkan karena anak-anak itu akan mengikuti gurunya. Kalau hasilnya sama semuanya, kan ada juga yang mengucapkan huruf itu ada tambahan hamzah di belakangnya. Nih contohnya a, ba. Nah, ada hentakan di belakang seolah-olah ada hamzah di belakangnya. Hamzah apa? Hamzah sukun. Ba, ta, tha. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini kita harapkan tidak terjadi. Jadi lepas saja pengucapan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah prakteknya. Prakteknya adalah ini ya. Ini prakteknya. Ba, a, ba, a. Sampai ke bawah dan sampai ke sini bawah sampai terakhir. Tetapi biasanya ada anak-anak yang unik-unik juga. Nanti kita akan temukan anak-anak itu hanya mau baca 3 baris ya. Nah, ini ikuti saja dulu agar mereka tidak merasa dipaksakan. Ikuti saja 3, nanti kita terjadi tawar-menawar, itu wajar sama anak-anak. Misalkan saya maunya 3 baris. Nah, coba aja kenapa nggak 4 atau 5 baris biar lebih cepat bisa. Nah, itu coba saja ya. Jadi mereka bisa lebih banyak prakteknya. Nah, itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selalu gunakan materi huruf hijaiyah yang berharokat sebagai muqaddimah sebelum setoran ya. Nah, ini yang materi. Jadi selalu gunakan ya. Jadi jangan sampai pertemuan sekarang pakai, pertemuan besok tidak ya, harus digunakan. Jadi materi ini, nah materi misalkan pertemuan kemarin aba, maka kita harus tulis. Alangkah bagusnya memang kita punya papan tulis, nanti ditulis hurufnya itu dari hamzah ya, dari alif kalau standar Indonesia. Maka di sini ditulis aba, tulis saja di papan tulisnya. Nanti bata, tulisin sampai ke huruf nanti sesuai pertemuannya sampai huruf terakhir itu ya. Jadi sampai habis pertemuannya, sampai habis ikro satunya, nah itu nanti habis hurufnya seperti itu. Jadi tetap setiap pertemuan itu maka ada materi bacaan huruf hijaiyahnya. Jadi jangan langsung ke praktek. Jadi tujuannya untuk mengingat ya pertemuan-pertemuan sebelumnya hurufnya apa saja. Jadi mereka akan kuat mengingatnya. Dan ini alhamdulillah saya ada yang mencoba itu umur 4 tahun, termasuk cepat ya, karena baru beberapa kali pertemuan mereka langsung bisa, dan ini sesuai dengan makhrajnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ajarkan huruf per huruf bertahap ya, sesuai dengan materi tadi.
ya. Jadi sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya, ya. Walaupun hasil dari murid itu atau santri belum sempurna secara pengucapannya, ya. Terus bertahap, jangan buru-buru, ya. Sering kita dengarkan atau lihat di YouTube juga, ya, yang mengajarkan 1 minggu sudah langsung bisa baca Quran, itu luar biasa, Masya Allah, ya. Nah, yang ditakutkan ketika buru-buru hasilnya itu tidak maksimal, ya. Mungkin saat itu dia bisa baca dan belum tentu sempurna bacaannya, ya. Karena saya juga mengalami itu huruf sa saja itu butuh waktu pengucapannya, ya. Apalagi nanti ketemu huruf lain, ya, ha, kho, nah itu butuh waktu. Kita harus luruskan bacaannya, karena nanti harus membedakan huruf satu dengan huruf yang lain beda-beda. Jadi jangan sampai huruf za sama dengan huruf za pengucapannya, jadi za semua. Nah itu sering saya jumpai juga. Oke, baik. Kemudian yang keempat, nah ini penting sekali, itu konsisten. Ini paling sulit nih kadang-kadang, ya. Konsisten dengan apanya? Makhraj dan sifat hurufnya. Dan jangan memberikan toleransi terlalu leluasa kepada anak, ya, ketika mereka salah dalam pengucapan, maka jangan dibiarkan lanjut bacaannya, langsung koreksi, ya. Misalkan contoh ini paling sulit, tha, ya. Contoh huruf tha ini, huruf tha, maka tempatkan lidahnya kemana, ya. Jangan sampai disebutkan seperti sin, sa, ya. Nah, dan itu biasanya nanti dibiarkan. Bahkan ada juga yang seperti saya sampaikan tadi, ada hamzah di belakangnya, dibiarkan saja. Nah itu dibiarkan lewat itu tidak boleh, ya. Suruh kembali baca hurufnya dan sembari kita contohkan dulu, ya, seperti itu. Jadi jangan dibiarkan, karena ini akan kita kerepotan di langkah-langkah berikutnya, ya. Misalkan udah sampai ke Iqra 2, 3, bahkan nanti bisa jadi terbawa sampai ke bacaan Qur'annya. Karena ada juga yang saya jumpai itu di Qur'annya, ya, hentakan. Jadi setiap kata, pergantian kata itu ada hentakan. Kalau kita sering sebutkan namanya nabar, ya, hukumnya nabar. Nabar itu tekanan, ya. Nah itu tidak boleh. Tekanan itu ada tempatnya, seperti itu. Jadi kita harus konsisten. Anak-anak diajarkan konsisten dalam pengucapan huruf. Kemudian yang terakhir itu serahkan, ya. Kita serahkan kepada Allah dan doakan murid atau santri agar mudah memahami dan benar-benar dalam pengucapannya itu huruf sesuai dengan makhrajnya, sifat-sifatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti bisa ditambahkan sebelum penutup di dalam rangkaian pengajaran itu, maka coba aja nanti kalau anak-anak tidak mungkin bertanya, maka ada sesi tanya jawab. Nah itu bisa jadi di kelas orang tua, nanti ada kelas tanya jawab. Biasanya mereka akan banyak pertanyaan, ya. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan bahasan praktek cara mengajarkan Iqra Rasm Usmani Standar Madinah.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.